Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustazah Alifia. Kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Seperti biasa, ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita penuhi pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, 3.1, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Dilanjutkan dengan praktek 4.1, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Kemudian, untuk kompetensi pengetahuan yang kedua, 3.2, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang diakhiri dengan praktek 4.2, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Kita awali dengan contoh surat lamaran pekerjaan. Di sini, dari contoh surat lamaran pekerjaan yang Ustazah sajikan, kalian bisa melihat struktur dari surat lamaran pekerjaan. Kita awali dengan pengertian surat lamaran pekerjaan. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga yang pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman, sebagaimana yang tercantum pada contoh di halaman sebelumnya. Nah, bagian-bagian tersebut biasanya dikenal dengan sebutan kualifikasi pelamar. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis lamaran pekerjaan. Jadi ada dua jenis lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk bagian dari isi surat lamaran pekerjaan. Cara ini disebut dengan model gabungan. Kemudian cara yang kedua adalah surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Dan dalam praktiknya yang sering digunakan adalah surat lamaran yang terpisah, di mana CV atau daftar riwayat hidup berupa lampiran dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Kita belajar tentang struktur surat lamaran pekerjaan. Jadi, sebagaimana teks yang lain, surat lamaran pekerjaan juga memiliki struktur atau sistematika yang harus kalian taati ketika memproduksinya. Di situ Ustazah sudah berikan satu gambar yang di dalamnya berisi huruf-huruf, di mana huruf-huruf itu melambangkan bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan yang harus ada beserta urutannya. Yang pertama, kita mulai dari huruf A. Di situ adalah tanggal surat beserta tempat di mana kalian menulis surat lamaran pekerjaannya. Poin B itu berisi hal apa yang kalian tulis dalam surat lamaran pekerjaan itu. Kemudian dilanjutkan dengan C yang berupa lampiran, ada berapa berkas yang kalian lampirkan dalam surat lamaran pekerjaan kalian. Poin D itu adalah alamat surat. Jadi kepada siapa surat lamaran pekerjaan itu kalian tujukan. Dilanjutkan dengan poin E yang merupakan salam pembuka, poin F yang merupakan isi surat di mana di dalamnya ada tujuan kalian menulis lamaran pekerjaan, identitasmu beserta kualifikasi apa yang kalian miliki agar bisa mengisi posisi dalam lamaran yang kalian tulis. Poin G itu adalah salam penutup, kemudian diakhiri dengan H dan I yang berisi tanda tangan dan nama jelas kalian. Demikian struktur surat lamaran pekerjaan yang harus kalian penuhi ketika kamu menulis surat lamaran pekerjaan dan tidak boleh ada yang telat. Selanjutnya kita bahas satu persatu dari cara penulisan di masing-masing struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama kita bahas tempat dan tanggal surat, di mana tempat dan tanggal surat ini merupakan keterangan yang menjelaskan lokasi dan waktu ditulisnya surat. Penulisan benar di kolom bagian kiri, contohnya adalah tempat, dilanjutkan dengan koma, kemudian tanggal penulisan, dilanjutkan dengan bulan yang ditulis dengan huruf, diakhiri dengan tahun tanpa tanda titik. Contoh-contoh yang
salah itu ada di kolom bagian kanan. Yang pertama, contoh salah tidak ada koma setelah kota. Contoh yang kedua, diakhiri dengan titik setelah tahun. Dan contoh yang terakhir, penulisan bulan ditulis dengan angka, bukan huruf. Berikutnya tentang hal surat. Hal surat berisi soal atau perkara yang akan dibicarakan dalam surat. Karena ini adalah surat lamaran pekerjaan, maka hal surat pasti berisi keterangan bahwa surat yang kalian tulis itu adalah lamaran pekerjaan. Selanjutnya, lampiran. Lampiran berisi penjelas atas dokumen yang disertakan dalam surat lamaran yang kalian tulis. Contoh yang benar ada di bagian atas. Apabila kurang dari 2 angka, maka kalian tulis dengan huruf. Contohnya 1 berkas atau 3 lembar. Apabila lebih dari 2 angka, maka kamu tulis dengan angka. Contoh 10 lembar. Contoh salah ada di bawahnya. Di contoh salah, lampiran ditulis dengan disingkat. Lampiran tidak boleh disingkat. Kemudian contoh salah yang kedua terdiri dari 1 angka tapi ditulis dengan angka, bukan dengan huruf. Kemudian contoh salah yang ketiga diakhiri dengan tanda titik. Itu tentang lampiran yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian penulisan alamat surat. Ada 2 macam penulisan alamat surat. Ada alamat luar dan ada alamat dalam. Alamat luar disertai dengan kata kepada yang diikuti dengan pada siapa surat itu kamu tulis beserta alamatnya. Sedangkan alamat dalam kalian tidak perlu menulis kepada, tetapi langsung dengan yang terhormat serta kepada siapa surat itu kalian tujukan. Salam pembuka. Salam pembuka di sini berfungsi sebagai penghormatan terhadap pihak yang dituju. Contoh benar ditulis dengan hormat dan diakhiri dengan koma. Contoh salah, penulisan dengan hormat hanya ditulis dengan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda titik, atau huruf D diawali dengan huruf kecil. Isi surat. Isi surat lamaran pekerjaan terbagi atas 3 bagian, yakni ada alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Di mana di dalam alinea pembuka itu terdiri dari informasi dari mana kalian mendapatkan lowongan pekerjaan itu, kemudian penyampaian maksud untuk melamar pekerjaan beserta penjelasan tentang jenis pekerjaan yang diminati. Di alinea isi berisi tentang identitas pelamar, kelebihan dan ketertarikan bergabung dengan perusahaan yang kalian tuju, serta keterangan tentang syarat-syarat lamaran yang dilampirkan. Kemudian di alinea penutup berisi harapan dan ucapan terima kasih terhadap pihak yang kalian tuju. Kemudian salam penutup. Salam penutup yang lazim adalah hormat saya dan dapat juga digunakan kata wassalam walaupun itu jarang sekali ditemukan. Nah, contoh benar sebagaimana salam pembuka, hormat saya diakhiri dengan tanda koma, kemudian sayanya menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital sebagaimana di contoh yang salah. Kemudian jika menggunakan wassalam sekalipun itu tetap diakhiri dengan koma, bukan dengan titik. Kemudian unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, karena ini adalah surat resmi, maka harus menggunakan kata baku di dalam penulisannya dan harus menggunakan kata ganti tunggal atau saya. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada kata ganti yang menunjukkan penghormatan. Jika memang yang menulis 1 orang, maka ditulis dengan kata ganti tunggal, yaitu saya, bukan kami. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan, menggunakan kalimat bertujuan, menggunakan ungkapan-ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar, menggunakan kalimat pemerincian ketika berkaitan dengan identitas diri, dan yang terakhir menggunakan kalimat persuasif atau pengharapan dan ucapan terima kasih. Demikian unsur kebahasaan yang harus kalian perhatikan ketika menulis surat lamaran pekerjaan. Karena hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari perusahaan akan menerima surat lamaran yang kalian buat.
Begitu tentang surat lamaran pekerjaan, semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami materi yang kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum.